Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru yang ganteng dan cantik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita jumpa lagi di mata pelajaran dasar-dasar program keahlian teknik otomotif. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru lagi. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana tentang alat ukur mekaniknya. Sekarang ini akan lebih kita fokuskan lagi pada peralatan yang mungkin akan lebih banyak nanti digunakan pada saat kita belajar di kelas 11 dan kelas 12. Baik, sebelum Pak Guru lanjutkan, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan ketua kelasnya mungkin Budianto untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Budianto. Ya, teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Baik, terima kasih Budianto. Gimana kabarnya Budianto? Sehat? Alhamdulillah saya sehat, Pak, sampai saat ini, Pak Guru. Ceria sekali kalau Budianto ini selalu membawakan doa dan lain sebagainya ya. Jadi saya selalu cerianya Pak Guru. Harapan saya semua teman-teman ini bisa terus bersemangat nih seperti Budianto ya. Baik anak-anak Pak Guru yang selalu semangat ini harus ditiru nih Budianto nih teman-teman ya. Baik. Untuk itu, jadi mungkin sebelum Pak Guru masuk ke materinya, Pak Guru mau absen dulu. Jadi silakan diisi daftar hadirnya. Pak Guru sudah kirimkan melalui link di grup kelasnya, sehingga nanti Pak Guru bisa memantau dari sana siapa saja yang sudah mengisi daftar hadir. Baik, silakan dicek ya anak-anak ya. Jadi di sana sudah ada linknya, jadi tinggal diisi nama dan lain sebagainya. Oke, Pak Guru sambil periksa di linknya. Nah ini Budianto sudah masuk. Nah ini ada satu teman kita masih sakit kayaknya ini Pak Hardiman nih. Jadi gimana Pak? Gimana Budianto Hardiman kabarnya? Katanya Pak Hardiman tadi masih demam Pak. Dari kemarin juga demam dia Pak. Mungkin nanti bisalah masuk lagi mungkin Pak ya. Baik. Nah jadi mungkin nanti bisa dijenguk ya teman-teman ya. Jadi temannya itu dijenguk, jangan dibiarin aja. Jadi supaya nanti temannya itu tidak sendirian rasanya. Jadi dikasih tahu juga tugas-tugasnya yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin ya. Jadi supaya temannya tidak tertinggal dari tugas-tugasnya. Nah, baik. Jadi daftar hadirnya sudah Pak Guru terima, semua sudah mengisi kecuali Hardiman. Jadi nanti tolong disampaikan ke Hardiman apa saja materi yang kita pelajari hari ini. Oke, baik. Nah, ini Pak Guru mau nanya nih Budianto. Ini kayaknya enak sekali nih Budianto. Budianto, bagaimana pengetahuan Budianto berkaitan dengan pembelajaran kita yang akan laksanakan hari ini? Berkaitan dengan pelajaran yang sudah disampaikan kemarin dengan alat ukur. Ya Pak, alat ukur biasanya kan alat ukur ada jangka sorong, ada mikrometer, ada rule baja atau mister baja. Nah, itu Pak yang saya tahu Pak, masihan Pak. Karena belum membaca banyak Pak ini materi yang Bapak kirim itu Pak. Oke, ini udah luar biasa. Budianto sudah ada sedikit gambarannya ya. Baik, berikutnya mungkin dari Amirdad. Amirdad mungkin bisa menambahkan apa saja lagi alat ukur yang mungkin Amirdad tahu. Karena ini nanti akan banyak sekali kita bahas berkaitan dengan alat ukur. Silakan Amirdad. Ya Pak, terima kasih Pak. Setahu saya itu Pak, alat ukur itu ada beberapa macam Pak, terutama untuk yang digunakan di otomotif. Yang pertama itu Mister Baja, kemudian Mister Ingsut, kemudian mikrometer, dan satu lagi Pak, daya indikator Pak. Baik, terima kasih Amirdad. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain silakan nanti bisa menangkap juga apa yang disampaikan oleh Budianto dan Amirdad ya.
Nah, jadi alat ukur nanti yang akan kita bahas kali ini itu adalah berkaitan dengan alat ukur yang membutuhkan presisi yang cukup tinggi, yaitu salah satunya adalah jangka sorong. Nah, jadi sebelum Pak Guru masuk ke sana, Pak Guru ingin melihat semua anak-anak Pak Guru ini selalu bersemangat di dalam proses pembelajaran. Jadi tolong lupakan dulu semua pikiran-pikiran yang ada di luar, kurangi main gamenya, ya, fokus dulu sama Pak Guru untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Karena pembelajaran hari ini akan sangat erat sekali kaitannya dengan pembelajaran yang akan datang, yaitu di kelas 11 dan kelas 12. Nah, jadi alat ukur yang presisi ini yang akan Pak Guru sampaikan hari ini akan sering sekali digunakan, sehingga tolong diperhatikan dengan baik ya. Baik, untuk itu sebelum Pak Guru masuk, Pak Guru juga sudah kirimkan link untuk pretestnya. Pak Guru ingin mengukur pengetahuan kalian berkaitan dengan dasar-dasar alat ukur jangka sorong ini. Jadi sejauh mana pengetahuan kalian ya. Silakan diisi juga nanti pretestnya sambil Pak Guru menyiapkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat mungkin tampilan PowerPoint-nya Pak Guru, anak-anak? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi hari ini kita akan banyak belajar tentang jangka sorong. Jangka sorong atau yang biasa disebut dengan vertikaliper. Mungkin di bahasa-bahasa yang lain juga kayak di Jawa Barat tuh kadang dia menyebutnya ini sehmat. Nah, jadi kita minimal harus tahu ya nama-nama umumnya yang digunakan di bengkel. Karena selama kita belajar ini, kadang kalau kita menemui hal-hal yang seperti ini di bengkel umum, kadang mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak biasa kita dengar di pendidikan. Nah, makanya Pak Guru sampaikan juga nama-nama yang lainnya yang umum di bengkel. Jadi biasanya ada yang nyebut jangka sorong, kalau ini umum bahasa Indonesianya, kalau vertikaliper ini bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau sehmat itu biasanya kalau di Jawa Barat tuh bahasa di bengkelnya itu seperti itu. Baik. Nah, jadi di sini adalah gambar dari vertikaliper atau jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini mungkin anak-anak Pak Guru sudah sempat melihat Mister Baja ya. Nah, jadi Mister Baja itu hampir sama seperti ini. Ada satuan inci dan ada satuan milinya. Nah, ini adalah pengembangan dari Mister Baja. Nah, nanti Mister Baja itu tinggal ditambahkan komponen tambahan seperti ini. Dan beberapa komponen tambahan lagi untuk mengukur bagian-bagian yang dibutuhkan. Nah, nanti Pak Guru jelaskan ini lebih jelasnya lagi berkaitan dengan ini di slide berikutnya. Oke, nah jadi vertikaliper ini jadi memiliki beberapa komponen ya. Nah, tapi sebelum ke sana Pak Guru sampaikan dulu, ini harus kalian pahami dulu dasar-dasar dari komponen, kemudian cara penggunaannya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin Pak Guru capai untuk kalian. Yang pertama itu menyebutkan nama. Nah, jadi kalian harus identifikasi bagian-bagian dari jangka sorong. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi dan cara menggunakan jangka sorong. Kemudian menjelaskan perbedaan pada jangka sorong ketelitian 0,02 dengan 0,05. Nah, di sini ada dua model ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat menentukan cara membaca hasil ukur menggunakan jangka sorong. Kemudian melatih membaca hasil ukur pada jangka sorong dan yang terakhir mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, ini harus kalian pahami. Baik, kita masuk ke pendahuluan yang pertama yaitu bagian-bagian vertikaliper. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, nah di sini ada beberapa komponen-komponen atau bagian-bagian dari vertikaliper. Nah, saya ingin tahu nih dulu untuk Andra Diah. Nah, Andra Diah bisa menyebutkan salah satu saja dari komponen vertikaliper ini, Andra?
Halo Andra, apakah ada? Budianto? Main scale, Pak. Main scale, oke. Iya. Main scale, berarti yang ini ya. Iya, Pak. Scale ini terdiri dari apa aja di sini, Budianto? Ada set screw, Pak. Oh, Oke. yang terdiri di apanya, Pak? Ada main scale Ya, di main graduation. scale ini. Ada main scale graduation, Pak. Oke, Ada depth standard surface. baik. Jadi di main scale ada itu ya. Kemudian apa lagi? Ada inset measuring surface itu, Pak. Oke, kemudian Yang bawahnya ada outsetnya itu, Pak. Outset measuring jauh itu, Pak. baik. Ya, terima kasih Budianto. Jadi betul ya. Yang pertama di main scale di sini ada beberapa komponen yang mendukung atau yang menempel pada main scale ini. Di main scale ini yang pertama ada main scale graduation-nya atau nilai-nilai dari skala-skala utamanya. Kemudian di sini ada juga depth standard surface atau permukaan untuk mengukur kedalaman atau ketebalan. Nah, kemudian di sini juga ada inside measuring surface. Nah, inside measuring surface ini ada di main scale, kemudian satu lagi ada di bagian vernier, ya, atau di bagian yang bergeser. Kemudian di sini ada juga outside measuring surface-nya. Nah, kemudian Amirdad, ada Ya, Amirdad. Pak. Nah, Ya, Pak. Amirdad mungkin tadi sudah mendengar Budianto menyebutkan di bagian-bagian main scale. Kemudian apalagi nih komponen yang ada nih Amirdad? Ini, Pak, set screw, Pak. Oke, set screw. Nah, set screw Ya, di Pak. sini Amirdad ya. Posisinya ada di bagian slidernya ya. Ya, Pak. Oke. Fungsinya untuk apa ini Amirdad? Kalau tidak salah, Pak, itu untuk mengunci, Pak. Mengunci hasil pengukuran, Pak, supaya tidak bergerak, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Amirdad. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi anak-anak sekalian, di sini itu sudah betul ini adalah fungsinya untuk mengunci. Nah, kemudian tadi pada main scale di sini adalah untuk melihat skala utamanya. Nah, skala utamanya di sini itu ada dua ya. Yang pertama kalau pada umumnya yang main scale itu ada yang skala inci, kemudian ada yang skala milimeter atau biasa disebut dengan metrik dan imperial. Oke, berikutnya apa lagi nih? Dimas, ada Dimas? Ada, Pak. Oke, bisa menyebutkan satu komponen dari vernier caliper ini? Ada thumb grip-nya, Bu. Pak. Oke, thumb grip-nya. Di situ fungsinya untuk apa? Untuk menggeser skala si vernier graduation-nya, Pak. Baik. Jadi untuk menggeser. Nah, terima kasih Dimas. Nah, jadi di sini thumb grip ini Ya, adalah untuk kita menyimpan jempolnya untuk menggeserkan slidernya atau bagian skala gesernya ya, atau skala non-use-nya. Nah, baik. Berikutnya apa lagi? Saya minta coba Hotman. Ada Hotman? Pak. Oke, Hotman, kira-kira apa lagi nih komponen yang belum disebutkan? Dekbar mungkin Pak, yang untuk mengukur kedalamannya Pak ya, mungkin yang saya paham Pak. Oke, depth bar ya. Nah, depth bar itu Ya. fungsinya untuk apa? Untuk yang saya paham Pak, untuk mengukur kedalam kalau nggak salah dan mengukur ketebalan. Oke. Ya, betul Hotman. Terima kasih. Jadi ini adalah untuk mengukur kedalaman dan ketebalan. Jadi nanti ini akan bergeser sesuai dengan kebutuhan kedalaman yang akan diukur. Tetapi tidak bisa untuk mengukur dalamnya lautan ya anak-anak ya. Jadi ini hanya terbatas cuma 150 mili ya. Baik. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari vernier caliper. Nah, di sini Pak Guru perjelas lagi.
Jadi di sini ada main scale, kemudian di main scale ini ada 2 skala, yaitu ada inci, kemudian ada juga yang milimeter atau imperial dan metrik. Kemudian pada skala gesernya di sini ada juga Vernier graduation-nya. Jadi atau skala Vernier nih. Nah, di sini ada nilai untuk nilai komanya, ya. Jadi untuk ketelitiannya ada di bagian skala geser atau Vernier, skala Verniernya. Kemudian di sini ada set screw. Set screw ini adalah untuk mengunci. Jadi apa yang dikunci? Jadi skala geser atau skala Vernier ini supaya tidak bergerak-gerak setelah kita melakukan pengukuran. Kemudian di sini juga ada untuk inside measuring surface dan ada inside measuring jaw. Jadi ini adalah untuk mengukur diameter bagian dalam. Kemudian di sini ada outside measuring jaw atau untuk mengukur bagian luar ya, atau diameter luar atau ketebalan suatu benda diukur dari bagian luarnya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini ada depth bar. Di sini adalah untuk mengukur kedalaman ya. Ini untuk mengukur kedalaman atau mengukur ketebalan suatu benda. Baik, berikutnya saya minta coba Andi Budianto. Ada Andi Budianto? Andi Budianto? Sepertinya tidak ada. Baik, Andra mungkin Andra Dia bisa disimpulkan dari gambar ini kira-kira Vernier caliper ini untuk mengukur apa aja? Halo Andra? Albi ada Albi? Ada Pak, maaf Pak, tadi Albi sakit perut Pak, baru masuk ke kelas lagi Pak. Baik. Jadi lain kali mungkin perlu disiapkan waktunya Albi ya. Jadi mungkin perlu izin dulu baru nanti ke kamar mandi supaya Pak Guru tidak cari ya. Baik Albi, dari baru connect mikrofonnya. Oh ya, baik. Mungkin Albi dulu nih. Albi, dari gambar ini adalah Vernier caliper. Jadi kira-kira menurut Albi bisa disimpulkan. Jadi alat ini untuk mengukur apa aja Albi? Silakan Albi. Baik Pak, ya, kalau menurut Albi Pak ya, karena Albi terlambat masuk tadi, ada 3 fungsi di sini Pak ya. Yang pertama mengukur diameter dalam Pak ya. Ya. Yang kedua mengukur diameter luar. Yang ketiga mengukur kedalaman Pak ya, atau juga bisa mengukur ketebalan. Nah, mungkin itu dari Albi Pak. Oke, baik Albi. Nah, jadi betul ya Albi ya. Mungkin ada yang berpendapat lain. Andra, pendapatnya bagaimana berkaitan dengan Vernier caliper? Untuk mengukur apa aja Andra? Sama Pak, sama Albi. Jadi untuk yang pertama bisa mengukur diameter dalam. Yang kedua untuk mengukur diameter luar. Dan yang terakhir untuk mengukur kedalaman. Oke, baik. Jadi sama ya. Nah, pada intinya, jadi memang ada 3 komponen, ada 3 fungsi utamanya dari Vernier caliper ini. Yang pertama yaitu untuk mengukur diameter dalam. Nah, ini ada yang di bagian inside measuring jaw ini, ya, yang di bagian atas. Kemudian ada untuk mengukur diameter luar atau ketebalan, atau pokoknya yang jelas untuk mengukur bagian luarnya ya. Nah, di sini ada outside measuring surface atau measuring jauhnya. Kemudian yang terakhir untuk mengukur kedalaman atau ketebalan. Nah, di sini ada depth bar ya. Baik. Berikutnya. Nah, di sini ada cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke proses ini, nah yang penting kita perhatikan adalah pastikan alatnya itu bersih. Nah, jadi ini contohnya Pak Guru kasih lihat. Di sini ada Vernier caliper. Jadi di bagian tengah sini ya, di bagian antara outside jauhnya dan inside measuring jauhnya itu tidak boleh ada kotoran yang menempel. Jadi pastikan di Vernier caliper itu selalu dalam keadaan bersih. Sehingga tolong diperhatikan nanti pada saat akan menggunakan alat ini pastikan alatnya bersih. Kemudian
Pastikan juga penguncinya ini itu kita putar dengan baik, jadi lancar ya, tidak tersendat-sendat. Kemudian apalagi pastikan garis 0 yang ada di skala Vernier atau di skala gesernya dan yang ada di skala utama itu sejajar. Tidak boleh bergeser sedikit pun, bergeser lebih ataupun kurang itu akan menjadi masalah di penentuan hasil pengukurannya nanti. Oke? Nah, jadi pada saat menggunakan itu dipastikan harus dalam keadaan bersih. Oke? Ada pertanyaan, anak-anak? Sampai di sini? Kenapa kok harus bersih, Pak? Oke, kenapa harus bersih? Nah, jadi kenapa dia harus bersih? Yang pertama, kalau di dalam sini ada kotoran, ya, kalau di dalam surface-nya terdapat kotoran, dia akan mengganjal. Nah, sehingga nanti nilainya juga akan menjadi tidak akurat. Sehingga perlu dibersihkan, kemudian dipastikan garis 0 yang ada di skala Vernier atau skala gesernya ini dengan yang ada di skala utama atau main scale-nya itu harus sejajar. 0 dengan 0 harus ketemu sejajar. Sehingga nanti hasil pengukurannya itu benar-benar akurat. Nah, inilah fungsinya dia harus sejajar itu karena supaya nilai pengukurannya itu benar-benar dimulai dari 0. Seandainya ada yang mengganjal di bagian tengah sini, ya, nah itu nanti akan mengganjal dan akan membuat selisih nilai. Sehingga garis 0 itu tidak akan bertemu sejajar. Sehingga nanti hasil pengukurannya pun akan tidak akurat. Begitu ya, Andra ya? Iya, Pak Eka. Paham. Untuk yang lain ada pertanyaan, jadi sudah paham ya untuk yang lain? Ya Pak, masih ada Pak pertanyaan Pak yang mengganjal. Oh ya, silakan Amirdad. Ya Pak, tadi kan terkait masalah sebelum digunakannya Pak, itu kan harus posisinya harus 0 ya Pak? Ya betul. Ya Pak, nah kalau misalnya ini Pak ya, misalnya Pak, kalau misalnya pas lagi mengukur besar insur, kemudian itu 0-nya Pak sebelum digunakan itu tidak tepat Pak, itu caranya bagaimana ya Pak? Tidak tepat ya? Ya Pak. Nah, pertanyaannya cara penggunaannya atau bagaimana? Ini Pak, cara penggunaannya Pak, sebelum digunakan kan kita harus kalibrasi dulu ya, Pak. Apa ya Pak? Ya Pak, itu caranya bagaimana ya Pak? Nah, jadi kalau 0-nya itu tidak sejajar, ada dua kemungkinan. Yang pertama karena ada kotoran, kemudian kadang beberapa alat juga sering terjadi karatan. Nah, ini juga nanti akan penting sekali, kita harus menyimpan alat itu dengan baik ya. Jadi jangan sampai simpan di tempat yang lembab. Kalau memang taruh di itu, berikan dia silika gel supaya menghindari kelembaban. Kadang di sininya itu kotor karena karatan atau ada kotoran, maka dia tidak bisa 0. Kemudian kalau dia tidak bisa 0, itu sudah tidak bisa kita gunakan. Karena apalagi kalau 0-nya itu lewat ya. Kalau 0-nya lewat, itu pengukurannya pun akan tidak akurat. Nah, jadi lebih baik mengganti alatnya terlebih dahulu supaya nanti alatnya itu benar-benar akurat, 0-nya itu sejajar. Gitu ya, Mirdad ya? Ya Pak, jelas Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Pak Guru mau lanjutkan berkaitan dengan cara penggunaannya. Karena ini sangat penting sekali nih, supaya anak-anak Pak Guru ini bisa membaca alat ukur khususnya untuk vernier caliper ini. Baik. Nah, di sini ada beberapa pengukuran. Yang pertama pengukuran diameter luar nih. Nah, ini yang sebelah kiri yang Pak Guru tunjuk ini tidak boleh dilakukan atau tidak disarankan. Kenapa? Ini mengakibatkan hasil pengukurannya yang tidak akurat. Kemudian yang di sini yang benar nih, pada posisi bagian yang ini nih. Ya, jadi dia harus ada pada bagian tengah-tengahnya. Tidak boleh di bagian ujung karena di bagian ujung ini bisa saja terjadi miss pengukurannya. Jadi tidak akurat nanti hasilnya ya. Karena pada saat kita tekan bisa saja ini terjadi kelenturan sehingga nanti dia akan lebih maju sedikit. Akhirnya nilainya akan berubah. Begitu juga untuk mengukur kedalaman, ini tidak boleh miring. Jadi dia harus tegak lurus. Kemudian diameter dalam juga seperti itu, tidak boleh miring ya. Jadi harus benar-benar rata dengan permukaannya seperti ini. Kemudian yang ini juga begitu. Oke. Nah, baik yang berikutnya. Nah, di sini ada untuk membaca skala metrik dari vernier caliper yaitu di sini. Nah, di sini ada untuk ketelitian 0,02 ya. Nah, di sini untuk 0,02, di sini kita dapat
di sini adalah 50 garisnya itu sama dengan sejajar dengan 49. Nah, kemudian dia tidak sejajar persis ya. Nah, sehingga nanti dilihat di sini 1 dari 50 itu 1/50 dari 49 sama dengan 0,98. Maka satu garisnya ini adalah 1 milinya itu selisihnya nanti adalah 0,02. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah untuk yang 0,02. Kemudian yang 0,05 bagaimana? Itu sama. Jadi ini untuk ketelitiannya seperti itu. Baik, di sini ada video yang Pak Guru ingin sampaikan. Jadi nanti Pak Guru akan skip-skip mungkin yang lebih utama bagaimana cara pembacaannya ya. Silakan diperhatikan anak-anak. Serta rongga atau celah pada benda kerja. Baik, ini sudah Pak Guru sampaikan. Bagian berikut kita langsung masuk ke mulai dari 0 mm, 5 mm, 10 mm, hingga 20, 21, dan 22 mm. Jadi, nilai pada skala utama adalah 22 mm. Selanjutnya 2 mm. Yang akan kita baca ada mm yang artinya setiap garis pada skala utama bernilai 1 mm. Selanjutnya, perhatikan garis pada angka 0 skala nonius. Nilai pertama yang akan kita baca adalah nilai skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Mulai dari 0 mm, 5 mm, 10 mm. Baik, jadi di nilai yang tadi, nah yang ini, jadi yang pertama kita baca adalah pada skala utamanya ya. Kemudian kita lihat nolnya itu sampai di mana. Nah, ini kita bisa lihat ada di sini ada di ini 10 mili, kemudian 20 mili, 21, 22. Nah, kemudian 22 ini ada lebihnya nih dari angka nolnya. Nah, lebihnya itu adalah kita lihat di bagian skala noniusnya atau skala gesernya. Nah, di sini ini akan ada nilai komanya. Nah, yang kita cari adalah mana nilai yang sejajar dengan garis di skala utamanya. Oke. Mulai dari 0 mm, 5 mm, 10 mm, hingga 20, 21, dan 22 mm. Jadi, nilai pada skala utama adalah 22 mm. Selanjutnya adalah pembaca nilai skala nonius. Sebelum membaca skala nonius, perlu kita perhatikan satuan yang digunakan. Kali ini, kita menggunakan vernier caliper dengan satuan skala nonius 0,02 mm. Yang artinya, setiap garis pada skala nonius bernilai 0,02 mm. Perhatikan cara pembacaan berikut. Mulai dari 0 mm, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12, dan seterusnya. Selanjutnya, coba kita bandingkan beberapa garis berikut. Dari beberapa garis berikut, bisa kita lihat bahwa garis yang sejajar terletak di antara angka 5 dan angka 6. Mari kita perbesar untuk mengamati lebih jelas. Di sini, tampak bahwa garis berikut adalah yang paling sejajar. Coba kita baca berapa nilai pada garis berikut. Ingat, skala yang kita gunakan adalah 0,02 mm. Maka pembacaannya adalah 0,5 mm, 0,52 mm, dan 0,54 mm. Sehingga kita dapatkan nilai ukur pada skala nonius adalah 0,54 mm. 22,54 mm. Oke, baik. Jadi di sini bisa diperhatikan, di sini di skala utama itu nilainya 22 mm. Kemudian di skala berikutnya, di skala geser itu nilainya adalah 0,54. Nah, kemudian tinggal dijumlahkan antara skala utama dengan skala gesernya. Nah, sehingga didapat hasilnya adalah 22,54. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Andra? Ya, Pak, sudah paham. Oke, baik. Kalau begitu Pak Guru ingin bagi kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang nanti Pak Guru akan bagikan. Nah,
Baik, untuk kelompok 1 mungkin di sini ada Andra, kemudian ada Amirdad, kemudian ada Anjang ya. Nah, untuk kelompok 2 ada Budianto, kemudian ada Albi, kemudian ada Dian. Kemudian di kelompok yang berikutnya ada di sini ada Dimas, kemudian ada David ya. Nah, kemudian ada juga Andi Budianto. Dan sisanya ada di kelompok terakhir. Baik, Pak Guru sudah kirimkan di grup kelas untuk LKPD-nya. Di sana ada beberapa soal berkaitan cara membaca alat ukur ini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Pak Guru berikan waktunya 5 menit ya. Silakan. Baik, sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang Pak Guru ingin coba setiap kelompok untuk membaca alat ukur yang Pak Guru akan share sekarang. Ini berkaitan dengan vernier calipernya. Nah, baik. Sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Saya ingin coba Budianto. Nah, ini berapa nilainya Budianto? Itu Pak, skala utamanya dia 18. 18 dengan 18. Ya, yang hubungan ya, 1, 2, 3, 4, 9. Berarti 48. 48. Jadi berapa hasilnya? 18,48 mm, Pak. Baik. Betul ya? 8 ya. Baik, berikutnya di kelompok yang satunya, Andra. Saya akan berikan soalnya. Oke, ini berapa Andra? Bisa di zoom kan Pak? Jaringan saya itu jadi agak ngeblur itu. Oke. Ini Andra. Ya, untuk skala 19, Sebentar Andra, ini bisa diperhatikan dulu di sini nih Andra. Oke. Oh iya. Oh, berarti itu 14 ya. Oke. 14, 24. 24. Kita coba berikan. Sebentar Pak. Ini 22. Ya, 22. Oke. Ini yang sejajarnya ya. Ini kan nilai 2, kemudian di sini yang sejajar. Karena nilai per garisnya ini adalah 0,02. Oke. Baik. Jadi itu sedikit yang Pak Guru bisa sampaikan. Baik. Kalau begitu saya minta perwakilan satu kelompok saja, mungkin Albi untuk memberikan presentasinya. Ada Albi? Ada Pak. Oke, Albi, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya, Albi. Tadi kami di kelompok 2 udah diskusi Pak ya. Dari LK yang Bapak berikan, ini ada 5 soal ya Pak. Nah, kami tadi sudah mengerjakan.
Iya, Pak. Tadi kami lihat, Pak, ada 5 soal dan sudah kami kerjakan dan sudah dan sudah disubmit, sudah dikirim di Google formulirnya, Pak. Tadi ada soal nomor 5, Pak, contohnya, Pak, yang kami baca tadi itu menanyakan tentang hasil pengukuran jangka sorong, Pak, yang mana hasil yang kami dapatkan itu adalah 27,95, Pak. Oke. Dari mana dapat hasil itu, Albi? Dari kita memperhatikan, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita acuannya adalah 0 yang ada di non-news, Pak. Kebetulan di sini 0 non-newsnya itu melewati strip ke 27, Pak, di main scale-nya, Pak. Ya. Terus di skala non-newsnya, Pak, non-news scale-nya yang sejajar itu, mohon maaf ya, Pak, karena Albi pakai kacamata, jadi di sini agak ragu juga, Pak, ya, antara 90, Pak, ya, 90 atau 85, Pak, ya. Oke. Berarti 27,90, Pak. Karena yang sejajar itu adalah strip ke 9, Pak, atau 0,90-nya. Jadi yang 27 tadi kita tambah dengan 0,90, maka hasil dari soal nomor 5 ini adalah 27,90. Apakah betul, Bapak, ya? Ya, betul sekali, Albi, jawabannya. Oke, bagus, Albi. Jadi mungkin teman-teman yang lain lihat nanti bisa diskusi juga dengan teman-temannya dan bisa juga belajar dengan Albi, ya. Albi sudah betul jawabannya dan penjelasannya tadi setelah dipresentasikan itu sudah tepat sekali. Terima kasih, Albi. Baik. Iya, Pak. Nah, jadi dapat Pak Guru simpulkan bahwa vernier caliper ini sangat penting sekali. Jadi cara penggunaannya yang pertama harus diperhatikan kebersihan dari alatnya, ya. Kemudian pastikan semua permukaan-permukaan yang digunakan untuk mengukur itu juga tidak boleh ada kotoran. Kemudian pengunci dari vernier caliper itu juga harus diperiksa. Kemudian perlu dikasih pelumas sedikit supaya tidak tersendat-sendat. Nah, kemudian cara penggunaannya tidak boleh miring, tidak boleh berada pada bagian ujungnya, ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian cara penggunaannya, cara penyimpanan juga ini sangat penting, harus disimpan di tempat yang tidak lembab sehingga tidak berkarat alatnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Pak Guru yang baik hati? Tidak ada? Sudah jelas, Baik, Pak. Kalau tidak ada, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Pak Guru akan kirimkan link untuk mengisi refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Nanti tinggal diisi saja dan akhirnya semua nanti refleksi ini akan menjadi evaluasi untuk Pak Guru supaya nanti pembelajaran pertemuan kita berikutnya bisa lebih menarik dan lebih baik lagi, ya. Nah, untuk itu untuk anak-anak Pak Guru, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba dengan menggunakan alat ukur yang aslinya, sehingga pertemuan berikutnya kalian harus bisa membaca pada alat ukur yang aslinya. Oke, baik. Jadi itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Silakan Budianto untuk ditutup dengan sama-sama kita berdoa. Silakan Budianto. Oke lah teman-teman sekalian. Karena pembelajaran sudah selesai, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ya, terima kasih Guru. Ya, Pak Guru. Sampai jumpa anak-anak untuk pertemuan berikutnya, ya. Jadi tetap jaga kesehatan, main game, banyak belajar. Jadi nanti mungkin Pak Guru juga akan mengirimkan materi yang berikutnya. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke hostnya ini, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Eka yang sudah menampilkan. Baik, yang pertama saya persilakan mungkin untuk teman-teman kelompok 2 untuk memberikan komentarnya. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan ini kayaknya masih banyak yang terlewat, jadi nanti ini jadi bahan perbaikan saya.
Mungkin saya persilakan untuk kelompok 2 dulu. Pak Budianto mungkin ada masukan, silakan Iya. Pak Budianto. Ya, mohon maaf Pak Eka, izin Ya. memberi masukan lah ya kan. Ya, Sebenarnya nggak Bapak ini sudah sangat mantap dan sesuai dengan apa, cuman ada tadi mungkin Bapak terlewatkan untuk memberikan motivasi pada siswa di awal. Sudah, Pak. Atau saya yang enggak? Sudah ya? Sudah. Berarti saya yang ini, saya yang enggak melihat tadi Pak ya. Terus gini, medianya Pak sudah mantap, cuman kan tadi hitam putih ya Pak. Kalau bisa ada warna-warnanya kan biar menarik gitu Pak ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Oh. Iya Pak Eka. Satu lagi Pak Eka ya. Ini saran Ya, ya. aja Pak Eka ya. Nggak Tadi apa-apa. ketika Bapak memberikan ada pertanyaan ke siswa gitu, Bapak lupa memberikan mungkin rewardnya supaya siswa itu mau aktif bertanya Nah, gitu itu Pak. lewat tadi. Ya. Iya, Terima terlewat ya Pak ya. Ya itu Ya. aja Pak. Selebihnya sudah mantap sekali Pak. Oke, terima Pak, ya. kasih Pak Iya Budianto. Pak Eka. Mantap Ya. sekali Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Budianto. Baik, yang berikutnya Pak Hotman, saya persilakan Pak Hotman. Apakah ada Pak Hotman? Oke, sebenarnya Pak Hotman tidak di tempat. Saya persilakan Pak Dian. Pak Dian. Ya Pak. Ini Pak, menurut saya ini apa yang ditampilkan Pak Eka itu sudah, menurut saya sudah cukup bagus sih Pak. Cuman ini aja Pak, apa istilahnya? Ya lebih memaksa lagi, maksudnya kita lebih ngotot lagi untuk memaksa siswa untuk supaya SCL-nya itu dapat Pak, Student Centered Learning. Ya, siap. Lebih menekan lagi kepada siswa gitu. Itu walaupun terpaksa ya pada akhirnya dia mau gitu kan Pak. Itu maksud saya Pak. Itu aja Pak Eka, selebihnya sudah sesuai menurut saya Pak. Saya kembalikan lagi Pak. Baik, terima kasih Pak Dian. Saya persilakan berikutnya Pak Dimas. Untuk penampilan Pak Eka, menurut saya bagus sudah Pak. Cuman mungkin pembawaan kelasnya kurang. Sepertinya cuma Pak Hotman ini yang bisa membawa suasana asik gitu. Saya pun kayaknya nanti kaku juga Pak, seperti itu. Itu aja sih masukannya Pak. Baik, terima kasih Pak Dimas. Memang Pak Hotman luar biasa memang. Cara pembawaannya udah sama Pak Budi juga sih sebenarnya tadi itu. Kita terbawa terus sama beliau. Oke, terima kasih Pak Dimas. Berikutnya saya persilakan Pak Anjang. Oh sorry Pak Anjang tadi ada kegiatan, kalau nggak salah dia sedang ada tamu dari MPM untuk supervisi tentang kerjasama dengan Honda. Oke, mungkin Pak Hardiman, ada Pak Hardiman? Iya Pak Eka. Ada tanggapan berkaitan per-teaching saya Pak Hardiman, silakan Pak Hardiman. Kalau dari tadi saya menyimak, sudah cukup bagus Pak Eka. Interaksi ke siswanya juga bagus. Ya mungkin saran dari saya masukan ya PowerPoint-nya tadi Pak Eka. Sama Ya. seperti siapa tadi ya sampaikan ya? Pak Budi Budianto. ya bukan? Ya sama kayak Pak Budi tadi Pak Eka. Mungkin agak dikasih warna latar lah gitu gimana. Tapi memang agak susah ya karena itu PowerPoint-nya apa namanya? Alat ukur gitu kalau misalnya dikasih latar gitu. Nggak kebaca Pak dia. Iya. Takut nggak kebaca jadinya. Bagus sih Pak Eka, mantap. Oke, baik terima kasih. Jadi sebenarnya kalau PowerPoint-nya itu berlatar, cuman memang gambarnya yang masih hitam putih karena memang untuk lebih mempermudah sih. Itu mungkin Pak Budianto ya. Jadi untuk mempermudah penglihatan garis-garis ukurnya sebenarnya. Ya benar Pak. Agak berwarna biar menarik gitu. Ya. Baik. Jadi itu dari kelompok 2.
Mungkin kalau ada kelompok satu mungkin juga ingin memberikan komentar. Bu Andra, Pak Albi, Iya, Pak Pak Amir. Eka. Ya, silakan Pak Mirdad. Ya, terima kasih. Saya hanya sedikit ini memberikan apa namanya. Jadi seperti yang Pak Nusu sampaikan tadi bahwa salah satu kompetensi yang harus di guru itu adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan saya rasa itu sudah dimiliki oleh Pak Eka. Sudah bagus cara menyampaikannya, berkomunikasi dengan siswa sudah bagus Pak Eka. Jadi saya rasa sudah mantap lah. Adapun kekurangannya yang disampaikan oleh teman, saya rasa ya hanya masalah ini Pak Eka dan teknis yang bisa masih diperbaiki. Itu saja Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Mirdad. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya langsung ke Pak Dino. Pak Dino, saya persilakan Pak Dino. Terima kasih PK tadi sudah menampilkan peticingnya. Ya. Yang namanya peticing dengan teman sejawat ya, walau bagaimanapun kondisinya tetap berbeda ya Bapak-Bapak dan Ibu. Ya. Ini dengan teman sejawat, temannya sudah pada pintar semua, malah pintar daripada kita. Ya. Jadi agak sedikit jadi ban. Selanjutnya di sini ya, untuk secara keseluruhan PK sudah dapat ya, itu ada beberapa poin penilaian itu sudah terpenuhi semuanya. Dan di sini yang jadi catatan di sini adalah siswanya kurang aktif. Jadi masih banyak di gurunya yang aktif. Jadi pelajaran pemikiran tingkat tingginya kurang dapat di sini. Contohnya tadi di sini bisa kita terapkan Pak Eka tadi menampilkan cara penggunaan vernier caliper. Ya. Di situ supaya siswanya yang berpikir lebih ekstra, ya, supaya dia bisa menganalisis apa yang ditampilkan tadi. PowerPoint-nya kita tampilkan gambarnya. Ya, contohnya, silakan Ananda lihat, perhatikan gambar di depan. Ya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari gambar ini? Ya, satu, dari cara penggunaan vernier caliper ini. Misalnya, Andi, silakan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar ini? Jadi di situ siswanya berpikir dan menyampaikan apa yang dia lihat. Sampai mana sih dia bisa menelaah dari gambar tersebut. Setelah beberapa siswa nanti menyampaikan, baru kita menyimpulkan. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Juga tadi ada temannya yang bertanya, mengapa harus bersih Pak penggunaannya, alat ukurnya mengapa harus bersih? Itu bisa kita lemparkan kepada si siswanya. Ya. Ini ada pertanyaan dari temannya, kenapa harus bersih? Siapa yang bisa jawab? Nah, dari situ juga siswanya akan berpikir, kok harus bersih ya Pak? Ya. Apabila siswa tadi bisa menjawab, ya, itu kita apresiasi, kita kasih reward. Jadi ada sedikit-sedikit yang wajib kita penuhi dan itu akan membangkitkan motivasi siswa dan belajar siswa itu berpikir dan menelaah apa yang dia lihat. Itu secara apa tadi Pak Eka. Selanjutnya silakan nanti divariasikan teknik ngajarnya ya, sehingga lebih menarik. Jangan terpusat kepada si gurunya. Dan juga yang terakhir di sini adalah gestur tubuh kita. Kita lihat sama Pak Otman tadi itu gestur tubuhnya main semua. Tangannya dengan dia menggigit mikrofonnya. Jadi itu kelihatannya hanya lelucon, tetapi kalau di kelas kita seperti itu akan menjadi daya ingat tersendiri bagi siswa. Oh, Bapak itu pas megang vernier caliper ternyata mikrofonnya jatuh, dia gigit. Oh, jadi dia menjelaskan itu. Jadi konten pas dia menjelaskan vernier caliper tadi dapat. Jadi kita memanfaatkan otak kiri, otak kanan dari si anak tadi, sehingga pesan yang kita sampaikan itu dapat. Kira-kira seperti itu PK. Secara keseluruhan mulai dari pembuka tadi berdoa, memotivasi siswa, menyampaikan tujuan, ya.
sampai ke materi, sampai ke penuntut semuanya dapat. Ya, jadi itu saja yang perlu diperbaiki. Bagaimana sih si anak itu bisa dia lebih banyak berpikir tingkat tingginya pada saat proses belajar. Jadi selama ini kita menganggap host itu ya sudah analisis, sudah hot ya. Pelajaran teori yang sederhana pun bisa kita buat supaya si siswa ini lebih berpikir tingkat tinggi ya. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir catatan bagi saya tadi Pak Eka agak sedikit terledor dengan manajemen waktu ya. Kalau nggak salah ini 40 menit ini. Ya. Jadi saya udah mau kasih. Terlambat tadi, Pak. Iya. Tadi saya udah mau kasih kode di menit 28 tadi, takutnya karena di menit 28 tadi belum masuk kesimpulan ini. Dan tambah lagi ada yang bertanya. Jadi tambah lama lagi. Nggak mungkin ada yang bertanya, nggak mungkin nggak dijawab. Nah, jadi di sini bertambah panjang waktunya sehingga untuk menyimpulkan agak terundur. Nah, itu saja PK tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Dino. Jadi memang dengan waktu yang singkat itu susah sekali untuk mengatur materi dan yang akan disampaikan. Jadi mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman ya yang lebih-lebih ini. Baik, jadi mungkin terima kasih untuk semua teman-teman Pak Dino. Mungkin berikutnya saya persilakan Pak Nuzul untuk memberikan komentarnya. Pak Nuzul, mohon izin. Seperti suaranya nggak sampai nih Pak. Iya kayaknya. Kita skip atau gimana Pak Deno? Iya kita lanjut aja Pak. Ini udah setengah 3. Baik, Pak, kalau begitu. Izin Pak Eka, satu lagi tadi lupa saya mau mengingat Pak Eka. Iya. Tadi waktu Bapak megang megang PDL Karniper tadi, itu hilang Pak karena ada latar belakang Bapak, ada backgroundnya gitu. Begitu. Oh iya. Iya, jadi nggak jelas tadi Pak. Itu aja Pak. Mumpung ingat tadi nih Pak. Mohon maaf Pak ya. Itu aja. Ya supaya dia apakan. Iya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Baik. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan komentar berkaitan dengan peer teaching ini. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Deno. Ini masukannya luar biasa sekali dan sangat membangun. Jadi nanti mungkin akan diperbaiki lagi dalam pelaksanaan berikutnya. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.